Pemirsa, pencemaran sungai menjadi masalah lingkungan yang dihadapi DKI Jakarta sejak dulu. Banjir musiman, ketersediaan air bersih, serta punahnya habitat sungai merupakan dampak buruk dari pencemaran. Lalu bagaimana upaya yang dilakukan untuk menangani pencemaran sungai di Jakarta? Berikut ini laporan Said Mansur dan juru kamera Reza Juliansyah serta pilot drone Yusuf Fajar. Seperti ini salah satu kondisi aliran sungai yang ada di Jakarta. Ini merupakan aliran sungai dari Kali Cideng di arah Kuningan, Jakarta Selatan yang dibuang langsung ke Sungai Ciliwung. Bisa Anda lihat kondisinya berbusa, kemudian warnanya juga hitam kebiruan begitu, dan memiliki aroma yang sangat menyengat. Sebagian besar kondisi air sungai di Jakarta masih dalam kondisi tercemar berat. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat 59% sungai di Indonesia saat ini tercemar berat. DKI Jakarta menjadi daerah dengan indeks kualitas air paling rendah setelah Jawa Barat. Kalau indeks kualitas air nasional ada 34 provinsi nih, nanti dikelompokkan, ada kelompok atau klasifikasi buruk, baik, sangat baik gitu ya. Nah, dari 34 provinsi ini yang kondisinya buruk itu DKI Jakarta dan Jawa Barat. Ya, gitu. Itu kondisinya. Range-nya nilainya skalanya antara 25 sampai 50. Nah, itu kondisi namanya buruk. Nah, itu DKI Jakarta dan Jawa Barat. Perkembangan pesat di DKI Jakarta sebagai ibu kota negara diikuti oleh tingginya populasi penduduk yang kini mencapai lebih dari 10 juta jiwa. Ini menyebabkan limbah domestik menjadi salah satu penyumbang terbesar terhadap pencemaran sungai di ibu kota Jakarta. Aktivitas dari sumber domestik itu dari pemukiman, dari rumah tangga. Jadi mulai dari mandi, cuci, dapur, dan juga kakus. Wahana Lingkungan Hidup Jakarta mencatat sumber pencemaran sungai di DKI Jakarta merupakan akumulasi dari berbagai masalah yang sudah terjadi sejak lama. Selain limbah rumah tangga, kontrol pemerintah terhadap pengelolaan limbah industri dan perkantoran juga memberikan beban dampak lingkungan yang cukup serius. Akumulasinya kita mengalami pencemaran cukup lama. Akumulasinya dari berbagai sektor rumah tangga disebabkan oleh penataan ruang yang tidak baik kayak begitu ya. Kemudian juga industri dan perkantoran. Nah, yang perkantoran ini memang kemudian menjadi PR bagi pemerintah dan industri, sejauh mana kontrol mereka terhadap kewajiban mereka itu kewajiban mereka dalam standar-standar penggunaan atau standar penggunaan untuk instalasi pengelolaan limbah. Bentuk intervensi pemerintah dalam menangani masalah pencemaran sungai di Jakarta sudah banyak dilakukan. Salah satunya ialah dengan penyediaan infrastruktur sanitasi, yakni berupa instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL. IPAL merupakan sistem perpipaan terpusat yang akan mengelola limbah sampai memenuhi standar baku mutu sebelum dialirkan ke sungai. Kini, DKI Jakarta memiliki lebih dari 30 IPAL, baik yang dikelola langsung oleh Dinas Sumber Daya Air maupun perusahaan daerah pengelolaan air limbah atau PD Paljaya. PD Paljaya mencatatkan wilayah yang sudah terlayani sistem perpipaan IPAL terpusat di DKI Jakarta saat ini baru meliputi kawasan bisnis di Jakarta. Persentase cakupan layanan air limbah sistem perpipaan PD Paljaya saat ini hanya sebesar 13,19% dari total luas wilayah DKI Jakarta. Selebihnya pembuangan limbah masih dilakukan tanpa IPAL terpusat. Tentunya kita berharap sebenarnya semua DKI semua wilayah DKI harus sudah diolah ya. Semua memang untuk pengelolaan limbah ini butuh biaya yang sangat besar.
Kemudian dalam pemasangan pipa itu juga kita juga di samping masalah biaya, tapi juga teknis pelaksanaannya, karena Jakarta sudah kota yang sudah berkembang dan sudah banyak bangunan, kemudian utilitasnya di bawah tanah juga sudah cukup banyak. Ini yang itu kesulitan teknis di lapangan, dan itu kita sering alami itu. Dalam data studi Master Plan Pengelolaan Air Limbah di DKI Jakarta yang dilakukan oleh JIKA pada 2012, setidaknya dibutuhkan anggaran mencapai 68 triliun rupiah untuk menjangkau 80% kawasan di DKI Jakarta hingga 2050. Kalau kita bisa membangun ya, istilahnya mengolah air limbah sebelum masuk ke air, nanti masuk ke sungai, itu ya kita berharap nanti sungai itu nggak lagi hitam, berbau, tercemar dan sebagainya. Gitu. Jadi harus diolah dari sumbernya gitu. Jadi misalnya di gedung ada air limbah, dia harus kita tangkap dengan perpipaan, kemudian kita olah. Upaya penanganan pencemaran sungai tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tapi juga masyarakat. Di Sungai Ciliwung misalnya, masyarakat yang menamakan diri komunitas Ciliwung ini berupaya keras dalam menjaga agar aliran Sungai Ciliwung tetap bersih dan juga mengedukasi masyarakat sekitar aliran sungai untuk tidak mencemari sungai. Sebenarnya yang kita rasakan itu adalah karena kita banyak beraktivitas di sungai, naik perahu, naik dengan bandalam, ngalun. Warga-warga melihat, oh ada kegiatan di sungai, sehingga mereka enggan untuk membuang sampah, enggan untuk membuang limbah. Komunitas Ciliwung secara rutin membuat program kampanye kepada warga yang tinggal di sekitar Sungai Ciliwung untuk tidak membuang sampah di sungai, serta melakukan monitoring terhadap titik-titik pencemaran di Sungai Ciliwung untuk dilaporkan kepada pemerintah. Kalau mengandalkan pemerintah saja, tidak mungkin kondisi Ciliwung kan seperti ini. Kita terakhir dapat informasi ketika ada webinar dengan KLHK, kelas Ciliwung itu naik satu kelas, ya. Jadi itu kan, dan mereka mengakui itu peran masyarakat besar. Alhamdulillahnya Depok masih ada orang-orang yang peduli sama lingkungan, yang peduli sama kalinya lah. Tapi tetap aja banyak juga yang nggak sadar kalau buang sampah ke kali itu nggak baik banget gitu kan. Susah lah yang namanya manusia gitu kan. Ada yang, tapi masih bersyukur lah, masih punya kali yang kayak gini. Untuk menanggulangi pencemaran air sungai di DKI Jakarta, tentu bukan saja tanggung jawab pemerintah, ataupun juga tanggung jawab komunitas seperti yang ada di Sungai Ciliwung ini. Masih banyak masyarakat atau warga DKI Jakarta yang menggantungkan kehidupan untuk kebutuhan kehidupan sehari-hari di aliran sungai, dan juga ketersediaan air bersih yang semakin menipis. Tentu saja diharapkan semua pihak berkolaborasi untuk menyelesaikan, untuk tidak membuang sampah sembarangan di sungai, dan juga tentu saja agar sungai tidak semakin tercemar parah. Muhammad Said Fasur, Reza Yuliansa, Yusuf Hajar, Berita 1, Depok, Jawa Barat.